Salam sejahtera pemirsa Kairos, berjumpa kembali dalam reportase Kairos berisi liputan berita seputar pelayanan di gereja HKBP. Bersama Badia Huta Galung, inilah berita selengkapnya. Eporus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar mengadakan kunjungan pastoral ke HKBP Tebet, Resort Tebet, Jakarta Selatan. Kunjungan pastoral Eporus Pendeta Robinson Butar-Butar ke HKBP Tebet berlangsung pada hari Rabu 27 Juli 2022 mulai pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Rangkaian kunjungan pastoral Eporus HKBP ke HKBP Tebet turut didampingi Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik. Tentu tahdir dalam HKBP Tebet menjadi ujung tombak yang kesimpulan termasuk tidak mempengaruhi gereja-gereja, bukan lagi hanya 3 seperti yang sampaikan tadi Sister Ces itu, tetapi kita menjadi satu di HKBP. HKBP dan Rupi dan Kulantu Rupi alias secara umum tentu itulah kalau berhasil kita mensukseskan tahun kesehatan sedang berjalan di Benuai di sudut ini, di sudut kategori sudah kalau kesini kemarin. Karena ini Konsultata dengan kehadiran Eporus semakin mencerahkan kita bagaimana kita semakin berperan di sudut aras menangani kepolisian HKBP Sekulia Resort Distrik 1 Aropa. Kunjungan pastoral Eporus di HKBP Tebet diadakan dalam beberapa sesi pertemuan. Sesi pertama pada pukul 15.30 sampai 17 waktu Indonesia Barat, Eporus HKBP mengadakan diskusi bersama dengan Parhalado HKBP Tebet. Pada pertemuan tersebut, Parhalado HKBP Tebet yang diwakili Sintua Jamartin Sihite memaparkan kepada Eporus kondisi pelayanan di HKBP Tebet, berikut penjelasan anggaran tahunan serta program pelayanan digital yang berjalan sejak awal pandemi dan berhasil menjangkau banyak orang. Karena di gereja HKBP Tebet, audio masih menjadi sedikit kelemahan. Kemudian dari apa yang kami sudah kumpulkan, itu ada dana pensiun yang sudah terkumpul sekitar 585 juta, 400 sudah kami kirimkan. 185 akan kami siapkan hari ini, mudah-mudahan dalam kegiatan hari ini itu bisa lebih dari 185. Mari kita doakan dan kita harapkan bersama-sama. Rangkaian kunjungan pastoral sesi 2 merupakan pertemuan Eporus HKBP dengan tokoh-tokoh jemaat HKBP Tebet. Dalam pertemuan tersebut, Eporus meminta masukan dari para tokoh terkait pelayanan HKBP ke depan. Suku kami dapat menurut mengenai dana pensiun dan perbuahan persembahan turi atau nama bohong secara sentralisasi. Nah, dulu sistem perpindahan pendeta di HKBP. Terakhir, terus cetakan ke UPD sehingga ada milion dicetak, menunggu bisa ditingkatkan percetakannya. Pertemuan berlangsung dengan interaktif melalui diskusi dan tanya jawab antara Eporus dan tokoh jemaat HKBP Tebet. Pertemuan bersama tokoh jemaat berlangsung mulai pukul 17 sampai 18.30 waktu Indonesia Barat. Sesi ketiga adalah pertemuan pastoral Eporus bersama dengan seluruh jemaat HKBP Tebet yang berlangsung di gedung gereja HKBP Tebet mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertemuan tersebut diawali dengan ibadah bersama yang dilayani liturgis Pendeta Fungsional HKBP Tebet, Pendeta Parningotan Siahaan, dan khotbah disampaikan Pendeta HKBP Resort Tebet, Pendeta Martunas Manulang, berdasarkan Filipi 2 ayat 2. Marilah kita belajar meninggalkan keakuan dan mari kita melangkah keluar dari keakuan dan masuk ke kitaan, dari aku ke kita. Rahmahita, rahmahita, rahmahita. Acara turut diisi dengan sambutan dari Ketua Panitia Dana Pensiun HKBP Tebet, Sintua G. Nainggolan. Amang dan Inang yang terkasih, acara malam ini adalah program yang direncanakan serta dipersiapkan dilaksanakan oleh Panitia Dana Pensiun HKBP Tebet bersama dengan Parhalado HKBP Tebet. Terbentuknya Panitia Dana Pensiun HKBP Tebet sendiri
terjadi di masa kepemimpinan Amang Pendeta Maulinus Siregar untuk merespon ajakan dari OPUI Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar kepada seluruh jemaat HKBP untuk bersama-sama ikut menanggulangi persoalan dana pensiun HKBP. Pendeta HKBP Resort Tebet, Pendeta Martunas Manulang, kehadiran di OPUI di tengah-tengah kuliah HKBP TBN Omara Ikina Minggat. Jadi Pak Lasma Ohatta Amang Pinang Sudihita Manangrai Patalagu di Kolomi Upide Pustu di Manantan HKBP Betul. Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta, Pendeta Bernard Manik, Kutugi kong mahita manginang barita naudioni kon barita konon tatus sude ruas di HKBP semoni aka amang inang bangunan dan utika kapan kita utamanya. Marilah kita bersama-sama untuk mewujudkan ini. Ala manang BHP Odo dalam nadumengkat dupe dihitan non kota tempuh dalam mengatasi banyak persoalan yang sedang kita alami. Alami HKBP Tebet saya ajak menjadi garda terdepan dalam mensukseskan program-program HKBP yang sedang dan akan kita laksanakan. Ala di Borginon kita dibekali oleh UPI Porus dan kita yakin dengan kunjungan UPI Porus menjadi semangat bagi kita lawan rusok ulota. Asa kemudian dengan lontar kontas UPI imajina dulu pasar tami hitung-hitung hatta pernyataan horas manita. serta bimbingan pastoral dari Eporus HKBP. Saya sebagai gembala kita di HKBP yang tugasnya mendoakan, menggembalakan dan memimpin, sungguh mengajak saudara-saudara sekalian, you have to continue believing in our Lord, because there is nothing impossible for Him as long as we trust and believe in Him. Itulah yang sudah kita tunjukkan sejak Januari sampai saat ini. Kita topang itu dengan kesehatian melaksanakan. Tapi the next question comes, bagaimana dengan keadilan terhadap personel dan jemaat yang belum bisa kita layani dengan baik seperti yang saya sebut tadi. Kita teruskankah cara kita selama ini, yaitu kita hanya bergantung kepada pilihan nomor boho, pilihan paduaho, yang dalam pelaksanaannya tersendat-sendat, tidak sanggup membayar balanjo orang yang bertugas di Hatopan, apalagi mendukung program, sehingga program disahkan tapi pelaksanaannya sangat minim karena kita tidak punya uang berdasarkan pilihan nomor boho yang sering digotak-gotak untuk kepentingan balanjo pelayan setempat maupun untuk kepentingan pembangunan jemaah. Caranya bagaimana kalau begitu? Kita lakukanlah sentralisasi keuangan. Sehatilah kita melakukan sentralisasi keuangan supaya dimanapun setiap personel itu melayani, di kota atau di pedalaman sekalipun, dia diurus oleh HKBP seluruhnya. Dalam bimbingan pastoralnya, Eporus HKBP Pendeta Robinson Butar-Butar memaparkan kondisi pelayanan HKBP sejak Januari 2021 hingga saat ini. Eporus menuturkan tentang berbagai persoalan yang dihadapi HKBP, secara khusus tentang dana pensiun HKBP, serta menyampaikan perkembangan terkini seputar penyelesaian hutang dana pensiun yang telah dibayarkan HKBP sejumlah 116 miliar rupiah. Pada kesempatan tersebut, Eporus mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat HKBP yang telah berpartisipasi baik melalui gerakan Rp1.000 maupun donasi dari gereja-gereja dan tokoh-tokoh HKBP yang telah berupaya menolong HKBP untuk menyelesaikan hutang dana pensiun. Nah, dalam kaitan itulah tadi izinkan saya kembali Pak Nenggola, doa dengan muna panitia, doa besok inang Nyonya Betuarati. Saya bersyukur pada hari ini akan diserahkan secara simbolis yang sudah dikumpulkan untuk menyelesaikan dana pensiun tadi. Walau huruf Tuhan mengasih lumbe masalah dana pensiun. Alai tahap kedua honon ikut tatabai ma modal ni
peserta aktif dana pensiun sampai bulan Agustus, 2 bulan lain nama Kiki. Kalau kita nggak kumpul cukup, ya sedikitlah modal nanti, modal dasar dari pensiunan yang masih aktif kita yang sekarang. Tapi kalau kita kumpul sampai 144,7 pada akhir bulan Agustus, maka kami semua di sana memulai di rumah baru sudah cukup modal dasar kami yang kepadanya ditambahkan setiap bulan dana pensiun rutin mulai Januari dari sentralisasi, dan itu akan tambah banyak uang diolah dengan baik dengan sistem moderat oleh dana pensiun lembaga keuangan. Pada waktu dia pensiun nanti dia pasti menerima lebih banyak. Rangkaian kunjungan pastoral Eporus yang dikemas dalam bentuk talk show yang dipandu host Sintuaja Martin Sihite juga diisi dengan pemaparan Eporus terkait sentralisasi keuangan HKBP yang diharapkan dapat menjadi solusi penyelesaian permasalahan yang selama ini dihadapi HKBP, utamanya terkait mutasi dan juga sebagai upaya pemerataan tenaga pelayan untuk menjangkau seluruh gereja HKBP yang berada di daerah pedalaman. Lebih lanjut, Eporus juga menyampaikan bahwa HKBP yang selama ini dikenal sebagai gereja besar harus benar-benar tampil menjadi gereja besar yang menjadi pionir atau pelaku perubahan demi peningkatan kehidupan jemaat dan warga masyarakat. Ia juga menyampaikan bahwa untuk saat ini HKBP sedang berupaya mengelola serta mengembangkan aset ke arah yang lebih baik lagi seperti universitas, sekolah-sekolah, bahkan pusat retret di perkampungan pemuda Jetun Silangit, serta membangun rumah doa yang diharapkan dapat menjadi tempat pertumbuhan spiritual atau kehidupan rohani jemaat. Kita sekarang sudah jelas mengarah ke sana. Mulai bulan ini Juli kita buat pelatihan kepada pendeta-pendeta resort dengan judul Building Up Transformative Leadership berdasarkan visi. Kita undang memang ahli-ahli di bidangnya warga kita. Saya hanya keynote speech, saya hanya sedikit saja. Yang lain dari warga kita yang top-top seperti Amang Albert Simanjunta, pimpinan Chevron se-Asia, Amang Elisa Lumbanturuan, pimpinan ISIS, ISS, juga psikolog dan seterusnya. Ini 3 kali satu tahun ini. Tahun depan kita tambah lagi supaya sekian kali pelatihan untuk pendeta resort. Dan kalau mereka sudah menjadi pemimpin yang vision driven dan tahu strategi yang jelas, tidak hanya melayani seperti biasa-biasa, tapi dia sebagai pemimpin membawa jemaat, akan muncul pemimpin-pemimpin yang mirip seperti saya, yang memang melakukan itu berdasarkan visi, yaitu menyelesaikan masalah pensiun, menyelesaikan ini, sentralisasi, maka HKBP akan maju. Dan tugas saya juga jauh ke depan mempersiapkan generasi muda pendeta kita sekolah di sana, sekolah di sana, sekolah di sana, secara sengaja. Dan itu bisa saya lakukan kalau sentralisasi keuangan jalan. Dalam kunjungan pastoralnya, Eporus HKBP, Pendeta Robinson Butar-Butar didampingi istri Sri Simatupang mendoakan serta menyematkan ulus kepada para pelayan dan jemaat HKBP Tebet. Di penghujung acara, Panitia Dana Pensiun HKBP Tebet bersama Pendeta HKBP Resort Tebet menyerahkan secara simbolis donasi untuk penyelesaian hutang dana pensiun kepada Eporus. Donasi yang telah diberikan berjumlah 830 juta rupiah. Mewakili semua kita alami ini, saya pada malam ini sangat berbahagia menerima persembahan yang teratur dikumpulkan di sini dari semua warga kita, sejumlah sebesar ini 830 juta rupiah. Sungguh luar biasa. Saya mengungkapkan dari lubuk hati saya yang terdalam rasa terima kasih kita semua. Biarlah persembahan HKBP Tebet ini diterima Allah, karena warga kita di sini sudah terberkati. Biarlah ke depan seluruh warga HKBP Tebet ini diberkati. Biarlah keteladanan yang hebat dari HKBP Tebet
menyebar ke seluruh aktivitas. Karena di sini ada kesehatan, kesatuan, dan cinta terhadap para hambanya yang mempersembahkan hidupnya berdekade untuk gereja Kristus yang dikasihi Allah. So once again, thank you very much. May the Lord bless you, everyone, every family that has given this offering to solve the whole problem of our debt to our best. Demikian reportase Kairos edisi hari ini. Kami mengundang gereja-gereja HKBP dimanapun berada untuk mengirimkan liputan kegiatan pelayanan melalui alamat email kami untuk kemudian ditayangkan di media ini. Jangan lupa untuk tetap disiplin dalam menjaga diri selama pandemi COVID-19. Selalu pakai masker, rajin cuci tangan memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain, hindari kerumunan dan tetap jaga kondisi kebugaran dan kesehatan. Sampai jumpa, salam sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Tahun ini merupakan tahun yang bernuansa kesatuan hati bagi seluruh gereja HKBP. Kita telah menetapkan orientasi pelayanan tahun 2022 sebagai tahun kesehatian di bawah terang tema sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa dan satu tujuan dari Filipi 2 ayat 2. Dan subtema mewujudkan kesehatian dan kesetiakawanan bagi gereja, masyarakat, dan bangsa. Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta telah ditetapkan menjadi organ pelayanan dalam mewujudkan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan yang semuanya diikat dalam satu kasih, satu jiwa, dan satu tujuan. Kesatuan hati dalam persekutuan, kesatuan hati dalam kesaksian, kesatuan hati dalam pelayanan bukan hanya membina soliditas internal semata, namun juga menyangkut relasi, hubungan yang baik dengan dunia luar kita. Maka untuk mewujudkan kesehatian yang nyata dalam kehidupan warga gereja, Panitia Tahun Kesehatian HKBP Distrik 8 DKI Jakarta berkomitmen untuk berkarya dalam program-program kreatif dan relevan dan bernilai tinggi untuk menguatkan visi dan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kami mengajak seluruh elemen gereja, baik pelayan penuh waktu, pelayan takbisan dan non-takbisan, serta seluruh jemaat dan para pemerhati lintas denominasi, mari bersama-sama mendukung dan mensukseskan seluruh program-program pelayanan yang telah ditetapkan, baik dalam doa, daya, dan dana. Semuanya akan menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan untuk memperkokoh persatuan yang hidup dan saling melayani di tengah kehidupan yang penuh dinamika ini. Marilah saling mendoakan, saling menopang, serta bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Horas, horas, horas!